Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Diana Motor Speed. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara ngemetik rasio Satria FU ya. Jadi di depan saya ini ada gigi rasio ya Satria FU. Nah, di sini ini udah saya metik, udah saya modif ya. Jadi ini rasio standar, cuman di matic gitu ya. Nah, jadi langsung aja ke topik utamanya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya, untuk dimulai dari ininya dulu aja ya. Nah, di sini ya. Untuk matic rasio ini kalian dimulai dari sini dulu aja ya. Nah, ini dimulai dari sini. Ini tuh namanya shift drum ya, untuk mengatur si ini. Nah, si apa ini, kuku rasio ya, ini buat mindahin si gigi rasionya. Di sini kita modif untuk sudut-sudut ininya ya. Ini kan ada sudut-sudut. Ini kalian agak di ini aja, di porting ya, pakai mesin porting bisa. Nih yang kayak gini, cuma ini udah hancur rusak. Intinya saya pakai ini. Jadi untuk di bagian yang bersudut-sudut sininya nih, ini terus ini agak ditumpulin nih ya, istilahnya ditumpulin biar apa? Biar pas ini muter sih, kan kalau masuk gigi kan ini muter gitu, truk kita injak tuh muter ya. Nah, jadi si pergerakan kuku ini, kuku buat persenelangnya itu agak lancar gitu. Jadi lancar lah ya, agak lancar kan standarnya, karena nggak dioblakin dia. Kalau standarnya itu agak susah karena keras, karena ininya ya namanya standar kan biar awet, jadi nggak dibikin tumpul-tumpul kayak gini. Kalau namanya buat balap itu bukan buat awet ya, gimana sih ya, untung-untungan gitu. Awet tuh untung kan, yang penting tujuan utamanya harus bisa kenceng gitu. Jadi awet itu adalah bonusnya. Jadi kalau kita bikin motor balap bisa kenceng terus bisa awet, nah itu awetnya itu bonusnya, karena tujuan utamanya hanya kita bikin kenceng dulu gitu. Karena apa? Karena yang udah profesional pun namanya bikin motor balap itu pasti ada rusaknya ya, ada jebolnya juga gitu. Jadi bukan hanya karena uang, tapi karena memang namanya part mesin kan ya, sebenarnya takdir Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan itu menghendaki awet ya awet, kalau nggak menghendaki awet ya rusak gitu. Jadi walaupun kita udah sepinter apapun, sebanyak apapun uang kita, kalau misalkan takdir Tuhannya bikin ini rusak ya rusak. Karena ya banyak sih di luar sana yang udah profesor pun bikin motor balap ya kadang rusak, jebol ya. Jadi jangan salahin mekaniknya, karena memang kayak gitu. Karena apa? Karena ini kan semua ciptaan Tuhan. Ini bahan-bahan ini logam pun kan tadinya dari alam ya, dari Tuhan. Nah, bahan logam kalau kena panas dia bisa muai gitu. Jadi nah itu ketika muai itu kan kita nggak bisa memprediksi tingkat pemuaiannya itu berapa mikromili gitu kan, kita nggak tahu ya, karena panas itu bervariasi, nggak bisa kita tebak-tebak panasnya. Nah itu yang bikin motor kadang rusak ketika udah panas gitu, bisa muai. Nah kalau muai berarti tambah oblak, nah kalau oblak ya tambah bejat cepet gitu ya. Nah ini ditumpul-tumpulin di sini ya. Nah kalau ini saya las karena memang ini udah saya modif. Jadi gigi rasionya itu pakai 4 speed doang, enggak 6 speed ya, karena standarnya kan 6 speed. Ini saya bikin 4 speed karena memang buat jarak pendek doang, buat rencana sih ini kalau duit banyak mau buat resmian di 201 meter doang. Makanya ini saya dibikin jadi 4 speed. Nah, gitu ya. Jadi saya startnya langsung gigi 2, nggak pakai gigi 1. Nah, jadi ini dilas. Ini dilas biar mentok gitu ya. Nah, biar mentok. Jadi pas masuk ke sini, nah ini kan aturan mah kan ke sini ya.
aturan ke sini. Nah ini karena saya las jadi cuma mentok di sini di gigi 5 doang. Nah terus ininya udah di ini nama saya di landai-landain, tapi jangan terlalu landai karena terlalu landai takutnya nanti pas masuk bablas terus. Mau masuk gigi 2, gigi 3, gigi 4 dia langsung per gitu. Susah nanti ngontrolnya ya. Repot. Jadi jangan terlalu ini sih kalau bisa mah. Memang sih kalau bikin ini tuh untung-untungan juga ya, karena memang cuma pakai perasaan sih. Kalau bikin motor balap tuh khusus di bagian seat drum ini perasaan untuk ngegerus ininya tuh sedikit-sedikit, karena banyak mekanik udah senior pun kadang udah semaksimal mungkin tetap aja kadang susah di metiknya, keras ya. Nah, karena memang untung-untungan untuk menggerus ini. Cuma intinya caranya tuh seperti itu aja. Ininya di tuner, pakai mesin tuner biar nggak terlalu tajam si bagian yang ininya ya. Ini. Kalau ini kayaknya saya sih nggak terlalu, karena memang ini kan buat gigi 1 kan kesini cerak, jadi nggak saya terlalu tumpulin karena memang gigi 1-nya udah saya lepas, jadi startnya langsung gigi 2 ya. Nah ininya udah ditumpulin, terus bagian ininya juga nih. Nah ini harus dibikin oblak kayak gini ya. Nah kalau standarnya ini nggak oblak kayak gini, kalau standarnya agak presisi lah gitu ya. Nah, makanya memang motor balap tuh sengaja dibikin cepet rusaknya gitu. Ya sebenarnya biar cepet masuk gigi gitu ya prinsipnya. Jadi di matic semua dioblak-oblakin ya. Nah ini pun saya yang kadang sih orang jarang ya dioblakin, ini saya udah oblakin loh. Jadi ini digerus, kan tadinya ada tonjolan. Nah kayak begini ya tonjolan nih. Nah ininya saya papas untuk yang ini gigi 2 ya, jadi papas, jadi dia jauh mainnya nih, jarak mainnya jauh nih. Oh jauh banget ya. Kenapa saya bikin jauh gini? Biar waktu kayak gini dia mudah lepasnya. Kan ini kan gigi 2, tapi ini saya bikin jadi gigi 1 di Satria F gitu. Jadi pas ketika berputar gini, ketika ini dicungkil, misalkan pakai ini ya, cungkil ini kurang lebih aja ya, saya lupa ininya. Misalnya dicungkil set, nah ini agak ke bawah dikit, jadi agak ke bawah gini. Nah kan tuh ada celah ya, jadi agak ke bawah set. Nah gini ada celah, kan standarnya gini rapet. Nah kalau ini enggak, jadi ke bawah. Jadi biar antara ketika masuk gigi, kan ini kan gigi 1, sebenarnya gigi 2, cuma saya bikin gigi 1. Ketika mau masuk ke gigi 3-nya itu biar ngemisnya itu nggak terlalu lama ya. Nah kalau misalkan ini jauh, ini rapat ke sini, ketika ini pindah ke sini otomatis kan mesin meraung ya. Mesinnya tuh kayak gitu, karena kan ininya ngelos, jadi dia nggak bersentuhan. Nah ketika ini masuk ke sini dek gitu kan. Nah ketika ini jadinya gigi ininya gigi 2-nya. Kalau ini sih sebenarnya gigi 3, cuman ini gigi 3-nya saya pakai jadi gigi 2, gigi 4-nya saya jadi pakai gigi 3-nya, gigi 5-nya saya pakai jadi gigi 4-nya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya ini rasio standar, cuman dimodif jadi 4 speed. Nah jadi biar minimalisir mesin gerung ya. Jadi mesin gerung tuh kan kayak gini ya. Nah ini kan dari kopling nih, mesin kan kalau dari kopling masih jalan. Jadi kita tuh kan kalau misalkan langsung masuk gigi, kalau ini masuk ke sini, nah ini masuk nih ya, celep. Nah otomatis si gigi ini nyangkut ke as ini yang buat ke gear ya, ke roda belakang. Nah jadi nyangkut tuh. Nah jadi ini nah bisa muterin ini. Nah ketika ini dicangkul sama si kukuan ini, jadi alhasil kan ini ke sini ya, set, turun ke bawah buat masuk. Nah ke sini buat masuk ke gigi sini, alhasil kan ini mah masih muter. Oh jadi nah ini kan muter, ini dari kopling masih muter dari mesin ya. Nah kan ininya enggak, ini tuh muter ya, karena ininya kan proses ke sini. Nah itu meminimalisir itu biar enggak terlalu panjang ngemisnya. Jadi ini dibikin
Nah, jalan ke sini. Nah, jadi ini tuh biar agak dekat ke sini ya. Nah, ngikut gitu, maksudnya lagi jalan ya. Nah, ngikut kan gini, lagi jalan ngeng, pas mau masuk ke sini ke gigi yang gede ini, yang gigi 3. Ini ikut sedikit, set. Ya, jadi agak cepat gitu. Jadi ngemis RPM-nya misalkan nggak terlalu ekstrim ya, karena kalau terlalu ekstrim pasti jebol juga mesinnya gitu. Nah, jadi itu terus ini semua oblak ya. Ini juga yang gedenya saya bikin oblak nih. Oh, oblak banget ya. Ini dibikin oblak. Nah, kalau ini gigi 2, sebenarnya sih gigi 2 itu ini bisa dilepas, cuma karena ini kan gigi satunya nih ya. Ini gigi satu nyatu sama as yang ke kopling, arah kopling ya. Kalau gigi satu memang nyatu sama as ini. Nah, kalau gigi 2 ini bisa dilepas. Nah, karena ini gigi 2 saya bikin jadi gigi satu, alhasil saya las. Biar apa? Ya biar kuat. Jadi nempel sama si as ini. Karena kalau nggak kuat takutnya kan namanya gigi satu kan proses awal ya. Jadi berat, takutnya ini selip. Jadi si ininya doang asnya yang muter, ininya selip karena berat kan ngegerakin pertama kali motor. Alhasil saya las. Ini sebenarnya posisi bekas gigi 6-nya ya. Nah, jadi gigi 6 dihancurin, langsung dilas ininya. Nah, gini biar kuat. Jadi ketika kita start di gigi 2 ini nggak mudah selip ya. Cuma memang resikonya ya ini jadi paten gitu, nggak bisa dibuka-buka lagi yang ini. Kalau rusak ya tinggal dibuang gitu. Mungkin ya kalau orang kaya, tapi ya kalau saya nggak tahu, nanti diakalin. Nah, ini dilas sama saya juga, ini ngelas biar kuat. Nah, ketika ini udah oblak semua ya, ini juga agak ini sih agak goyang noh. Ini yang ini agak goyang sebenarnya di sini ya. Ini agak goyang juga. Noh, agak goyang, jadi agak join lah. Jadi ketika posisi RPM tinggi itu nggak terlalu keras, moga aja nggak keras gitu, karena ini kan namanya juga rasio matic tuh untung-untungan ya. Walaupun yang senior pun kadang belum ketemu gitu enaknya nge-maticnya. Nah, ininya juga sama, ini di matic dioblakin. Nah, kalau ini karena saya nggak dibuka ininya gigi 2-nya, jadi ini saya pakai amril ya. Pakai amril dimasukin ke sini, yang amril buat nyekir klep ya, masukin ke antara sini, terus digini-gini aja biar longgar, biar oblak kayak gini nih. Nah, cuma ini memang agak sedikit ya oblaknya. Nah, ini sedikit doang, ini oblaknya agak sedikit. Cuman ya gimana ya, karena kalau cuma pakai amri emang susah sih, nggak bisa oblak banget gitu kalau cuma kayak gini, karena lama ini ngegosok-gosok ini lama banget. Ini kan bahan keras, kita habisin itu lama gitu biar ini oblak. Ya sebenarnya sih ini harusnya oblak banget kayak yang ini ya. Nah, ini kan oblak banget nih. Nih, ini oblak banget tuh. Karena yang ini saya ini juga pakai mesin porting juga, dibantu tengahnya ini diset gitu ya. Jadi ini lebih logak ke dalam no. Kelihatan kan ya, agak logak ya. No, agak kelihatan ya bekas tunerannya ya. Oh. Nah, itu jadi terus si ininya juga ini dituner nih belakangnya. Kalau yang ini karena ini kan gampang ada penguncinya ya, ada sepinya, ini dituner biar ininya tuh kayak gini. Sekalian lihat. Nah, jadi ininya lebar-lebar ya. Oh, jadi lebar-lebar. Sebelah sininya juga sama tuh, jadi lebar-lebar. Cuma tengahnya masih tuh bentuknya kayak gitu ya. Tengahnya masih ada, cuman antara pinggir sini sama pinggir sebelah sini udah di tuner biar apa? Biar bisa goyang gini nih. Nah, sini ya. Nah, biar bisa goyang gini nih. Jadi ketika ini misalkan diangkat, nah biar pas ngangkat ini dia goyang-goyang. Nah, gini nih. Saya goyang. Kalau goyang-goyang gini tuh jadinya gampang gitu, nggak terlalu keras. Nah, gini. Nah, ininya juga agak tuh ada celah juga kan.
pas naik goyang gitu. Nah terus kalau ini udah goyang-goyang, terus yang ini juga udah goyang-goyang. Cuma kalau ini memang gak terlalu goyang parah ya, karena susah sih saya juga bikin goyangan parah, karena cuman ngandelin amril doang sih tuh. Cuma segini doang goyangnya. Ini tuh buat gigi. Nah kan kayak gini ya. Nah ini kan gigi 2 sebenarnya, cuma saya bikin gigi 1, ini gigi 2, ini gigi 3 saya bikin jadi gigi 2, ini gigi 4 saya bikin jadi gigi 3. Nah ini gigi 5, gigi 5 nya saya bikin jadi gigi 4 gitu. Nah jadi ini antara 2 ini tuh buat gigi 2 dan gigi 3 nya di motor modifan ini ya, tapi sebenarnya ini gigi 3 sama 4 nya. Nah, jadi memang ini agak kurang sih sebenarnya sih. Kalau pengen oblak banget ya asal sabar aja, beberapa bulan mang gosok-gosok kayak gini tiap hari gitu, baru oblaknya kayak yang ini yang di modif pakai alat porting ya. Kalau ini memang agak sedikit doang, nah goyangnya cuma segini, bisa kalian lihat ya. Nah ini ya goyangnya dikit doang sih, cuman ya intinya agak enteng lah tuh enteng, nggak terlalu seret kayak standarnya. Kalau standar seret banget. Nah terus ininya juga kalian kasih ini ya, kasih amril di as ini ya, ini as buat ini. Nah jadi gampang tuh masuknya, masuknya gampang, jadi enteng gitu. Ini juga sama, kalau bisa agak ini juga. Kalau saya sih ini mah ya, ini cara saya, nggak tahu yang lain caranya. Nah ini juga sedikit doang sih, agak oblak, tapi ini enteng loh. Enteng ya, karena kalau standarnya ini susah gitu, agak. Nah ini enteng banget tuh. Terus ini kayak gini sih bikinnya biar enteng tuh. Ini dikasih amril, di sini dia kasih amril, terus digosok-gosok aja gini caranya sih. Kan saya cuman berbagi caranya kayak gini doang, kayak amril gitu. Terus gosok-gosok yang kenceng sambil agak gini, agak kanan kiri, agak yang ininya kanan kiri kalau bisa ya. Nah jadi enteng. Ini belum olinya belum banyak, kalau olinya banyak lebih enteng lagi sebenarnya. Yang ininya juga sama nih, ini juga tuh jadi enteng, sama pakai amril juga ya, digasok-gasok kayak gini jadi enteng. Jadi pas ini nanti ke puter ini lebih gampang gitu ya, jadi lebih gampang. Misalkan ini shot masuk, nah ininya tuh naiknya cepat karena ininya licin. Di nah gini misalkan ini contoh aja ya, karena ininya enteng bolak-baliknya. Nah itu untuk cara saya ngemodif rasio Satria FU, gigi rasio Satria FU menjadi ngemetik ya. Jadi segitu aja caranya. Kalau ada kesalahan kata ataupun penjelasan dari saya yang kurang dimengerti atau kurang jelas, ya mohon maaf ya lur, karena sebatas segini aja saya untuk bisa menjelaskannya gitu. Jadi kalau modif-modif yang lain ya silahkan kalian eksperimen sendiri. Oke. Kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya mohon maaf ya lur, karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.